Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat-sobatku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di tengah pandemi yang belum kunjung usai ini, mungkin nih kalian bingung di rumah nggak ada kerjaan ataupun mau ngapain. Oke. Di sini aku akan membagikan tips kalian ataupun eksperimen tentang membuat yogurt tetapi dengan cara sederhana ala rumahan kayak gitu sih. Kenapa aku pilih yogurt? Karena yogurt ini merupakan salah satu minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya yaitu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga dapat untuk mencegah corona. Oke teman-teman, untuk itu kita siapin dulu alat dan bahannya. Oke, kita akan beli dulu bahan-bahannya. Tonton terus sampai habis video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oke? Oke guys, ini kita sedang mencari bahannya di minimarket. Yang pastinya bahan-bahan ini mudah sekali untuk kalian dapatkan. Ini untuk kultur bakterinya kita gunakan yogurt dari Cimory. Kemudian untuk susunya kita akan menggunakan susu dari Greenfield. Dan kita udah mendapatkan dua barang, lalu kita langsung balik ke rumah. Oke guys, kita sudah beli dan juga kita sudah menyiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya di sini guys. Tadi kita beli yogurtnya ataupun kulturnya itu kita pakai Cimory yang squash yang original. Kemudian kita pakai susu Greenfield. Dan kenapa susu Greenfield? Karena kita pilih karena dia mengandung 100% susu murni guys. Kemudian untuk alat-alatnya itu ada ini gelas ukur. Ini kalau kalian punya adik di rumah ya pakai ini aja, bisa kok, simple. Jadi yang penting ada ukuran ininya, milinya. Kemudian ada Tupperware di sini untuk tempat taruh yogurt. Kemudian ada namanya apa ya, panci untuk memanaskan susunya. Oke, dan ada juga sendok ini untuk mencampurkan antara yogurt dan juga susunya. Jadi kita satu. Oke guys, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masak guys, ataupun kita langsung buat yogurtnya. Oke, yang pertama siapkan dulu panci di atas kompor. Kemudian susu dituang ke dalam panci sebanyak 200 ml. Lalu dipasteurisasi atau dipanaskan dengan menggunakan api kecil. Kemudian kompor dinyalakan dan disetting menggunakan api kecil. Susu dipanaskan dengan suhu kira-kira 80 derajat selama 10 menit. 10 minutes later. Diamkan dulu susu yang telah dipanaskan kira-kira mencapai suhu 40 derajat Celcius atau hangat. Pastikan wadah yang akan digunakan untuk pencampuran susu dan bakteri steril dan bersih. Oke, setelah susu mencapai suhu 40 derajat Celcius, kemudian dituang ke dalam gelas ukur sebanyak 150 ml. Setelah itu kemudian
dituang ke dalam wadah yang telah dipastikan steril dan juga bersih. Lalu siapkan cimorinya, dibuka dulu, kemudian dituang juga ke dalam wadah sebanyak 60% atau 90 ml untuk cimori yang squash. Satu sasetnya ukuran 120 gram, sebelumnya sudah saya ukur itu 90 ml. Jadi ini langsung saja dituangkan semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, tuang semuanya, dituang semuanya, jangan sampai ada yang tersisa. Oke, kemudian siapkan sendok dan diaduk sampai rata. Oke, aduk terus, jangan kasih kendor, aduk terus sampai rata, sampai tidak ada yang menggumpal. Oke, aduk terus. Oke, dicek dulu. Oh, masih ada yang menggumpal. Aduk lagi, jangan sampai kendor. Aduk lagi. Oke, cukup. Takut bakterinya pusing nanti. Oke, setelah itu wadah ditutup dan pastikan tutupnya rapat. Jangan sampai ada rongga udara ataupun celah udara yang terbuka. Oke, pastikan lagi, dicek lagi satu kali lagi. Oke, nice. Dan siap untuk dimasukkan ke dalam kulkas atau suhu dingin. Oke, buka kulkasnya dulu, kemudian letakkan di dalam kulkas dan tunggu 2 hari kemudian. 2 days later. Oke, waktu yang ditunggu telah tiba dan kita ambil yogurtnya, kita keluarkan dari kulkas dan siap untuk di unboxing. Guys, di sini sudah diperoleh hasil dari yogurt yang telah disimpan selama 2 hari ataupun diberi perlakuan dengan menggunakan 60% starter bakteri, kemudian disimpan pada suhu dingin dengan wadah tertutup, guys. Oke, sekarang kita mau buka dulu yang sudah kita simpan 2 hari yang lalu. Oke, kita cek dulu. Untuk yang pertama, ini mau cek dulu teksturnya. Coba kita lihat dulu. Teksturnya masih cair, masih tidak ada perubahan. Dengan 2 hari yang lalu, masih sama. Ini sama seperti 2 hari yang lalu. Oke, itu untuk teksturnya. Itu. Kemudian untuk aromanya tercium aroma yogurt atau aroma asam ya, karena kan udah dicampur dengan kultur bakteri sehingga aromanya pun menjadi asam, tetapi tidak begitu asam karena tercampur oleh susu. Aromanya udah mulai asam. Kemudian untuk warna masih sama, guys, dengan 2 hari yang lalu. Untuk warna masih putih. Kemudian untuk rasanya, coba kita cek untuk rasanya. Coba dikit lagi. Untuk rasa masih sama juga, tidak ada perubahan, dan rasa asamnya tuh tidak begitu terasa ya, guys ya. Jadi hanya sedikit rasa asam yang ada, masih dominan rasa susu sih kalau yang aku rasain. Oke, dan untuk yang terakhir ini kita coba ukur bagaimana berapa mili pertambahan atau perkurangannya.
Oke, coba kita cek, kita ukur. Oke, kita ukur. Kemarin pas kita pertama kali mencampurkan itu susu sebanyak 150 ml, kemudian starter yogurt itu 60%, 60% dari 150 ml itu adalah 90. Jadi kalau ditambahkan totalnya adalah 240 ml. Dan di sini bisa dilihat masih sama, yaitu 240 ml. Jadi tidak ada penambahan atau pengurangannya, guys. Oke, itu review dari hasil yang ada. Dan saat lagi kita akan bahas tentang hasil dari segi bioteknologi. Oke, tetap tontonin terus video ini sampai akhir. Oke guys, di sini aku akan membahas hasil dari eksperimen yang kemarin, yaitu percobaan pembuatan yogurt tetapi pada perlakuan suhu dingin, kemudian pada wadah yang tertutup, dan juga starternya 60% guys. Jadi sebelum itu aku sedikit jelasin apa sih itu yogurt. Yogurt adalah salah satu minuman fermentasi yang di dalamnya mengandung bakteri yang baik untuk tubuh. Oke. Dan gimana sih proses fermentasi dari yogurt sendiri? Di sini menurut Agustina et al 2015 dijelaskan bahwa proses fermentasi yogurt berlangsung melalui pengurangan protein susu, kemudian bakteri mendapat energi dari laktosa, kemudian memecahnya menjadi bentuk yang sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, kemudian dengan bantuan enzim galaktosidase memecahnya lagi menjadi asam pirufat, dan hasil akhirnya yaitu berupa asam laktat, karbon dioksida, dan juga H2O atau air. Oke, dan kemudian aku jelasin juga di sini kemarin kenapa kita menggunakan bakteri Streptococcus sternobellus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Itu menurut Agustina dan Rahman 2010 itu dijelaskan bahwa starter yogurt yang umum digunakan yaitu campuran antara dua bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus sternobellus. Nah, itu kenapa? Itu karena penggunaan kedua jenis bakteri ini untuk mempercepat proses produksi asam, meningkatkan jumlah asam laktat, dan juga memperbaiki konsistensi koagulan dan juga meningkatkan cita rasa guys. Oke, dan juga menurut Ruliana et al 2013 karakteristik utama dari Lactobacillus bulgaricus sendiri yaitu dapat memfermentasikan galaktosa, glukosa, laktosa kayak gitu. Itu gula-gula sederhana itu bisa difermentasikan oleh Lactobacillus bulgaricus. Kemudian dia masih dapat hidup pada suhu asam. Untuk Streptococcus sternobellus sendiri dia juga dapat tahan dalam kondisi asam sekitar 0,58 sampai 0,89%. Dan kedua bakteri tersebut bagusnya ini dia dapat bertahan ataupun dia dapat hidup atau tumbuh bersama-sama tanpa harus merugikan satu sama lain dan membentuk simbiosis mutualisme. Nah, di mana Lactobacillus bulgaricus sendiri berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus sternobellus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Jadi benar-benar saling menguntungkan ataupun saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat gitu sih. Oke. Kemudian nih
kenapa sih pada hasil dari percobaan ataupun eksperimen kemarin itu tidak terjadi perubahan ataupun masih sama seperti hari awal sebelumnya ya. Oke, di sini disebutkan bahwa kenapa sih kok tidak terjadi perubahan? Itu satu, suhunya kurang optimum. Ini menurut Ayuti et al 2016, yaitu dia mengatakan bahwa suhu dingin itu aktivitas bakteri tetap berjalan namun melambat, sehingga tidak terjadi perubahan pada yogurt yang kita eksperimen kemarin guys selama 2 hari. Kemudian menurut Nuridah et al 2016, yaitu di sini mengatakan bahwa dia suhu optimum untuk aktivitas enzim pada bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yaitu pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius. Jadi pada suhu dingin aktivitas enzim itu juga ikut terhambat guys, sehingga proses fermentasi ataupun pemecahan itu melambat. Jadi udah bisa nangkap ya. Jadi kenapa kok 2 hari tidak terjadi perubahan? Ya itu karena suhu yang digunakan kurang optimum, sehingga aktivitas bakteri tersebut tidak berjalan lancar. Jadi masih sama kayak hari sebelumnya. Oke. Kemudian ini guys, faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga ada banyak sekali. Namun di sini menurut Septiani et al 2013 dijelaskan bahwa laktosa pada susu, kemudian jumlah bakteri ataupun starter, suhu, kemudian waktu inkubasi adalah salah satu yang mempengaruhi kecepatan tumbuh bakteri guys. Jadi laktosa itu untuk makanannya, kemudian kalau jumlah bakteri itu akan mempengaruhi hasil akhir nanti. Atau kan kalau di yogurt sendiri kan kalau misal bakterinya kurang juga tidak, keasamannya juga kurang, dan juga yang dinamakan yogurt itu tidak tercapai gitu. Kayak misal kalau yogurt keasamannya tidak sesuai, itu juga bukan yogurt namanya. Jadi memang harus benar-benar jumlah bakteri itu diperhatikan sekali. Kemudian untuk suhu itu yang tadi digunakan untuk aktivitas enzim bakteri. Kemudian waktu inkubasi, jadi semakin lama waktu inkubasinya juga semakin banyak juga hasil dari fermentasi yang diperoleh guys, kayak gitu. Kemudian nih untuk mendapatkan kualitas yogurt yang baik, menurut Octaviana et al 2015 itu dijelaskan bahwa perbandingan bakteri yang ada dalam yogurt itu harus sama 1:1. Itu untuk mendapatkan kualitas yogurt yang baik guys. Kemudian dan pH yang ada pada yogurt itu sekitar 5,53 sampai 5,83 guys. Itu pH yang ada pada yogurt asam. Kemudian yang ini yang paling penting guys. Jadi dalam kalian pembuatan yogurt ataupun pembuatan pangan yang dilakukan dengan cara fermentasi, itu yang harus kalian perhatikan adalah jenis dan juga konsentrasi bakteri yang ada. Jadi jangan sampai kalian salah untuk menakar ataupun salah untuk memberikan perlakuan. Itu akan menghambat ataupun bisa membuat fermentasi menjadi gagal guys. Nah, di sini menurut Santoso 2014 dijelaskan bahwa jenis dan konsentrasi starter yang diberikan itu berpengaruh terhadap mutu dan kualitas dari yogurt. Kan di sini kita buat yogurt ya, dari yogurt itu sendiri. Kemudian
juga starter itu mempengaruhi warna dari yogurt tersebut guys. Oke, jadi itu ya guys ya, yang kenapa kok kemarin tidak jadi perubahan ataupun itu sudah aku bahas semuanya di sini, dan semoga kalian juga paham apa yang aku sampaikan dan bisa kalian coba di rumah. Dan aku juga mengingatkan kembali untuk kalian juga yang mencoba di rumah itu, untuk membuat yogurt sendiri itu diperlukan suhu yang pas, yaitu tadi 37 sampai 40 derajat Celcius. Itu suhu yang pas untuk inkubasi bakteri agar aktivitas enzimnya berjalan lancar dan fermentasi juga berjalan lancar. Kemudian pemilihan starter bakteri itu juga sangat penting guys, karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas dan juga mutu dari pangan yang akan kalian buat, terutama ini pada yogurt. Kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu ada susu yang kalian buat, kandungannya, karena dalam susu tersebut itu juga ada makanan untuk bakteri, sehingga itu akan memberikan energi bakteri untuk berkembang biak guys. Oke, jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pada suhu dingin itu bakteri tidak berjalan optimal guys, yaitu yang optimal adalah pada suhu 37 sampai 40 derajat. Oke, gitu ya guys ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan, dan juga di temanku lain juga melakukan percobaan yang sama guys. Dia juga melakukan yogurt tetapi dengan perlakuan yang berbeda-beda, dan kita juga sharing-sharing, dan di sini kita ambil kesimpulan bahwa yogurt itu akan tumbuh optimal ketika makanan yang tersedia ada dan juga suhu itu pas untuk fermentasi. Di teman aku itu ada dia perlakuan pada suhu inkubasi suhu ruang, kemudian pada wadah tertutup, dan juga diberi gula dengan starter 60%, yaitu pada teman aku guys. Jadi itu maksimal, dan itu mendapatkan yogurt yang maksimal juga, kekentalannya pas, kemudian aromanya juga kuat, dan rasanya juga asam-asam yogurt lah gitu guys. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan dari hasil pembahasan ataupun dari hasil eksperimenku selama 2 hari ini. Semoga dapat menginspirasi kalian ataupun dapat memberikan kalian ngerti gitu tentang yogurt ataupun tentang bioteknologi, khususnya fermentasi. Dan juga kalian boleh banget nih coba di rumah, yang pastinya untuk mengisi kegabutan kalian saat masa pandemi kayak gini guys. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa tulis di komentar bawah ini akan melakukan eksperimen apa lagi guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.